Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk rekan-rekan guru dimanapun berada. Semoga para guru di Indonesia selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Di video kali ini kami akan share atau berbagi soal pedagogik PPG tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Kita langsung saja kepada soal pendidikan karakter yang pertama. Soal nomor 1. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antara peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A. Nasionalisme, B. Kedisiplinan, C. Peduli, D. Gotong royong, E. Kemandirian. Oke, ini Bapak dan Ibu, kita lihat kata kuncinya di sini yaitu mereka duduknya berpindah-pindah, kemudian temannya berbeda-beda. Jadi ini meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalau dilihat berkaitan erat dengan sikap nasionalisme ya Bapak dan Ibu. Pengertian nasionalisme itu kan paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan lain sebagainya. Berarti kan kita merasa walaupun berbeda-beda, misalnya beda suku, beda daerah, beda budaya, namun kita satu bangsa seperti itu. Sama-sama bangsa Indonesia, jadi harus saling menghargai, kita harus bisa bersama-sama bersatu. Nah, di sini lebih kepada yang nasionalisme. Soal nomor 2, peserta didik diminta untuk bersama-sama membersihkan ruang kelas. Ada yang meletakkan kursi di atas meja, ada yang membersihkan barang-barang di kelas, sebagian menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah pada tempatnya. Tampaknya tidak ada satu orang pun peserta didik di kelas tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Aktivitas yang dibiasakan oleh guru tersebut sangat baik untuk membiasakan karakter A. Kemandirian, B. Nasionalisme, C. Kejujuran, D. Gotong royong, E. Kedisiplinan. Nah, di sini terdapat kata bersama-sama Bapak dan Ibu. Bersama-sama membersihkan ruang kelas, jadi kerjasama. Ada yang membersihkan barang-barang, ada yang menyapu lantai, lalu juga ada yang membuang sampah seperti itu. Tidak ada yang menganggur sama sekali, jadi di sini lebih kepada yang gotong royong. Kuncinya di kata bersama-sama. Lanjut soal nomor 3. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Religius, B. Jujur, C. Toleransi, D. Disiplin, E. Gotong royong. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu bisa sedikit membuat kita bingung. Jadi kalau religius itu kan biasanya berkenan dengan agama kita atau Tuhan ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah dikatakan bahwa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Menyebutkan kata agama ini tanpa kepada pendidikan karakter yang religius. Namun di sini toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Selain itu juga hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jadi ada dua hal di sini yang lebih masuk kepada toleransi ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi jawabannya yang lebih tepat di sini daripada religius adalah toleransi. Lanjut pertanyaan nomor 4. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, kalau yang religius ini pasti tidak. Ini berkenan dengan melaksanakan kewajiban sebagai agama Islam misalnya, sesuai dengan agamanya masing-masing, menyembah Tuhan, berdoa, salat, dan lain sebagainya. Itu lebih kepada yang religius. Nah, kalau jujur di sini ilustrasinya tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau toleransi sama seperti soal sebelumnya. Nah, kalau tertib lalu juga patuh pada peraturan itu lebih kepada yang disiplin. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut pertanyaan nomor 5. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, di sini opsinya A. Kerja keras, yang B. Mandiri, C. Demokratis, D. Kreatif, E. Gotong royong. Nah, di sini melakukan sesuatu dengan menghasilkan cara atau hasil baru seperti itu dari sesuatu yang udah dimiliki, berarti kan kreatif dan juga inovatif seperti itu. Dari kata menghasilkan hasil baru, di sini jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit ya Bapak dan Ibu, usahakan untuk soal pendidikan karakter ini Bapak dan Ibu mendapatkan opsi benar secara maksimal. Lanjut soal nomor 6. Siswa selalu memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu, sesuai dengan agama masing-masing agar mereka siap dan mendapat manfaat dari kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Kebiasaan di atas sejalan dengan pendidikan karakter. Nah, di sini udah pasti ya Bapak dan Ibu, jadi doa, sholat, menyembah Tuhan, menyembah Allah, berdoa,
itu masuk kepada yang religius ya Bapak dan Ibu. Nah, kecuali di sini nantinya disebutkan bahwa harus menghargai agama lain, lalu juga menghormati, itu baru masuk kepada yang toleransi. Jadi sudah bisa untuk membedakan ya Bapak dan Ibu. Tadi udah ada contoh yang toleransi, walaupun juga menyebutkan kata agama di situ, namun ada kalimat yang mengarah kepada toleransi. Jadi jawabannya adalah toleransi. Namun untuk soal nomor 6 ini lebih mengarah kepada yang religius. Lanjut soal nomor 7. Guru mengajarkan siswa untuk mau mendengarkan pendapat siswa lain. Berkenan dengan materi yang telah dipelajari, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk saling menyuarakan pendapat dan memberikan masukan. Nah, di sini ilustrasinya agak kurang ya Bapak dan Ibu. Seharusnya ini berkenan dengan pendidikan karakter. Jadi masuk kepada opsi yang mana? Nah, yang A kerja keras, B mandiri, C demokratis, D kreatif, E gotong royong. Nah, di sini mendengarkan pendapat siswa lain, lalu juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya, kemudian menyampaikan pendapatnya. Jadi ini masuk kepada yang demokratis ya Bapak dan Ibu. Nah, ingat saja demokrasi ya Bapak dan Ibu, salah satunya kalau di Indonesia itu adalah pemilu. Kalau demokrasi itu kan artinya pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Kalau pemilu itu kan semuanya berhak, semua warga negara untuk memilih pemimpinnya Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi di sini kan kata kuncinya dari hak yang sama dalam menyuarakan pendapat, seperti itu. Kata kuncinya dari hak yang sama dalam menyuarakan pendapat. Maka dari itu jawabannya adalah opsi yang D. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Guru berpesan agar siswa mampu mengerjakan setiap pekerjaan tanpa harus membebani orang lain, mengetahui tanggung jawab belajarnya, dan bekerja maksimal untuk mencapai tujuan belajarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendidikan karakter. Kata kuncinya di kata tanpa membebani orang lain, kemudian bekerja maksimal untuk tujuan mencapai tujuan belajarnya. Jadi mengetahui tanggung jawab juga. Nah, berarti di sini kan kita harus mengerjakan sendiri tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Tidak hanya mengetahui, tetapi juga melaksanakan, seperti itu. Tidak melimpahkan tugas kita kepada orang lain, tidak membebani orang lain. Nah, itu masuk kepada yang mandiri karena mengerjakan sendiri. Oke, lanjut soal nomor 9. Salah satu siswa mendapatkan nilai jauh di atas KKM, namun membuat guru bertanya-tanya karena anak tersebut sebelumnya selalu langganan remedial. Banyak teman sekelasnya yang mengadukan kepada guru bahwa anak tersebut melakukan kecurangan saat ujian. Maka yang dilakukan anak tersebut tidak sesuai dengan nilai karakter. Yang A integritas, B kerja keras, C demokratis, D kreatif, E gotong royong. Oke ya. Untuk soal yang nomor 9 ini, kita lihat yang A, integritas. Apa itu integritas? Nah, orang yang integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya, seperti itu. Apa yang dilakukan itu adalah hal kebenaran, namun di sini kan tindakannya adalah curang ya Bapak dan Ibu. Semuanya mengira bahwa dia melakukan hal yang baik, mengikuti ujian dengan benar, namun kenyataannya dia tidak mampu. Mampunya dia hanya dengan cara mencontek sehingga bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi dia bukan pribadi yang memiliki integritas ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi di sini lebih kepada opsi yang A. Lanjut soal nomor 10. Masyarakat Sulawesi Utara sangat berpegang pada budaya Sito Timo Tumoto. Ungkapan ini tercermin dari ciri hidup orang-orang Tonghon yang terbuka dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama orang lain. Nilai yang terkandung dalam ungkapan budaya tersebut yaitu A. Tanggung jawab, B. Kearifan lokal, C. Kejujuran, D. Kedisiplinan, dan E. Toleransi. Nah, di sini kata kuncinya adalah terbuka dan bergaul tanpa melihat suku, agama orang lain. Nah, ini masuk kepada yang toleransi. Tadi sama dengan soal sebelumnya. Jadi menghargai budaya orang lain, agama orang lain, menghormati, itu masuk kepada yang toleransi. Oke, lanjut pertanyaan nomor 11. Vina adalah seorang siswa yang kurang mampu dalam hal pelajaran. Namun ia selalu berusaha mencari tahu dengan cara meminta bantuan teman atau bertanya kepada guru terkait materi yang belum dimengerti. Guru sangat menghargai apa yang dilakukan Vina dan terus memberi semangat karena yang dilakukan Vina sesuai dengan nilai karakter. A. Tanggung jawab, B. Kerja keras, C. Kejujuran, D. Kedisiplinan, dan E. Toleransi. Nah, di sini lebih masuk kepada yang kerja keras ya Bapak dan Ibu. Walaupun Vina ini kurang mampu dalam hal pelajaran, namun dia tetap berusaha. Jadi dari kata selalu berusaha di sini, teman-teman, ini menandakan bahwa Vina ini bekerja keras dalam meraih cita-cita dengan melakukan yang terbaik saat mengikuti proses pembelajaran, seperti itu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah opsi yang B. Nah, oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.